Bagian firman Tuhan yang pada hari ini kita akan pelajari terambil dari Markus 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman-Nya, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tanpa kecuali pasti mempunyai pergumulan, persoalan, masalah dalam hidupnya. Kecuali mungkin orang yang sudah kehilangan ingatan atau ada sesuatu yang kurang, maka ia merasa semua baik-baik saja, tidak ada persoalan. Dan umumnya manusia ketika punya persoalan, pengen cepat-cepat selesai. Ada masalah dengan orang di rumah kita, entah orang tua, entah pasangan kita, entah anak-anak kita. Ya pengennya cepat selesai. Kalau tidak selesai-selesai, sudah kita pergi entah kemana cari pelarian. Kalau sakit, pengennya cepat pulih, cepat sembuh. Kita tidak ingat bahwa untuk orang dapat pulih memerlukan waktu, memerlukan proses. Sehingga dalam budaya yang instan, yang pengen serba cepat ini, kalau bisa penyembuhan yang cepat itu akan segera dituju. Dan entah berapapun ongkosnya mungkin akan dibayar. Nah, orang buta yang dalam kisah Injil yang tadi kita baca ini, ia berhadapan dengan masalah. Jelas masalahnya tidak bisa melihat. Teman-teman dan keluarganya tentu mengupayakan agar orang ini bisa pulih, bisa melihat kembali. Nah, disitulah ketika Yesus dan murid-muridnya di Betsaida itu tiba. Orang membawa kepadanya.
orang buta. Mungkin yang membawa itu kerabatnya, keluarganya, yang mau peduli. Yesus sudah terkenal, ia dapat memulihkan, menyembuhkan. Mungkin orang-orang di desa itu juga mendengar bagaimana hanya dengan ucapan saja sakit penyakit orang-orang yang dibawa kepadanya segera pulih dan disembuhkan. Maka tidak heran permohonan mereka tuh seperti kebanyakan orang. Hanya dengan menyentuh saja, maka orang ini akan bisa melihat lagi. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Sederhana, menyentuh lalu sembuh. Bukankah banyak orang juga berharap demikian? Gak usah berobat mahal-mahal. Tidak usah prosesnya lama. Doa saja. Percaya saja sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat dia. Pasti bisa memulihkan, menyembuhkan. Ya tentu saja keyakinan seperti ini tidak salah. Bahwa orang percaya Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan. Doa yang benar, orang benar, jika dengan sungguh didoakan, besar kuasanya. Itu ayat yang biasa dikutip untuk sebuah motivasi supaya kita berdoa, menghadirkan kuasa Tuhan, agar Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Dalam perspektif kacamata iman, tidak ada yang salah. Ini baik. Melandaskan percaya keyakinan bahwa Tuhan dapat memulihkan, menyembuhkan tanpa harus susah payah, repot-repot. Asal menyentuh saja. Pasti yang buta ini dapat melihat. Itulah keyakinan orang yang membawa seorang buta ini. Namun tanpa diduga, justru yang Yesus lakukan bukan memenuhi keinginan mereka. Bukan langsung disentuh, sakitmu pulih sembuh, engkau bisa melihat lagi. Tidak demikian. Yang terjadi apa? Ayat 23 itu. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Orang banyak atau orang yang membawa si buta ini cukup minta disentuh. Tapi Yesus pegang tangan si buta itu. Dibawa keluar. Keluar desa itu kira-kira dekat enggak sih? Bacaan yang dicatat Injil seolah-olah bawa keluar. Kayak di gereja ini bawa keluar. Lalu di sana ada proses pemulihan. Keluar desa tentu memakan waktu. Berjalan. Desa-desa yang kecil, yang sederhana itu pastilah tidak dekat. Dan jalannya juga tidak mulus. Setelah dibawa, dituntun, langkah demi langkah, barulah di situ Yesus memulai sebuah proses
pemulihan. Caranya seperti apa? Prosesnya itu. Yang dicatat oleh Injil, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Diludahi. Nah, saudara-saudara bayangkan, ini sebuah proses, mungkin saja pada zaman itu ada proses-proses yang dipraktekkan oleh para tabib dengan pengobatannya yang demikian. Namun kita lihat cara yang memang unik yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Cara pengobatan bisa jadi yang dipakai oleh banyak orang pada masa itu untuk memulihkan penglihatan yang buta ini. Lalu meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya. Ini sekali prosesnya. Diludahi, diletakkan tangannya dan bertanya, apakah engkau sudah melihat sesuatu? Apa yang dijawab? Apakah langsung cesplung? Orang itu langsung bisa melihat, penglihatannya jadi kinclong, jadi jernih. Si orang itu menjawab, aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon. Apakah orang buta ini pernah melihat pohon sebelum? Bisa jadi. Waktu kecilnya sebelum ia buta, ia bisa melihat pohon. Dan kebutaan berproses sampai pada masa dewasanya. Atau bisa juga, ia sering meraba pohon yang tinggi seperti itu. Tapi yang jelas penglihatannya itu masih belum detil. Ya, masih hanya berwujud ya orang seperti pohon apa sih gitu ya. Dia berdiri tegak tapi tidak kelihatan rupanya, mungkin tangannya dan lainnya. Tapi hanya bisa kelihatan bergerak. Artinya apa? Apa yang dilakukan atau apa yang dijawab oleh orang buta ini? Tuhan, aku bisa melihat. Tapi penglihatanku belum sempurna. Tapi penglihatanku belum detil. Lihat orang kayaknya sama semua seperti pohon itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Sekali lagi ia meletakkan tangannya atas mata orang itu. Dan kali ini ia sungguh-sungguh bisa melihat, ia sembuh. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus kurang sakti, kurang mujarab? Dia harus prosesnya seperti itu. Keluar dulu dari desa, pakai ludah, lalu meletakkan tangannya. Tidak juga langsung pulih. Tapi ada proses lagi, sekali lagi. Tentu saja tidak demikian. Kalau Yesus mau hanya dengan ucapan saja, nanti seperti besok kita akan mendengarkan Injil tentang si buta lagi. Besok si buta itu bernama Bartimeus. Yesus bisa mengatakan kepada Bartimeus, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Bartimeus langsung bisa melihat. Di sini mau mengajarkan kepada kita sebenarnya dan kepada para muridnya di sana bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan seringkali harus juga melalui proses. Proses yang harus kita lewati bersama-sama dengan Tuhan.
betul cara-cara yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus bisa jadi dipraktekkan oleh tabib-tabib yang menyembuhkan orang-orang sakit, orang buta. Ini artinya apa? Pada zamannya belum ada rumah sakit. Belum ada penanganan medis seperti yang kita nikmati hari ini. Tapi Yesus memakai cara itu untuk menunjukkan bahwa melalui proses itu Tuhan menyertai segala upaya manusia. Jadi melalui proses yang kita alami, kita jalani pada saat ini. Ketika kita sakit, ketika membawa orang tua kita yang sakit, teman kita, orang yang kita kasihi yang sedang terkapar, tidak berdaya, sakit. Maka kita memohon betul di dalam doa kepada Tuhan. Lalu ikutilah proses yang terjadi. Jangan kemudian kita tergoda untuk mengatakan, Tuhan bisakah lewat doa saja? Aku memohon pemulihan kepadamu dan menyembuhkan sakit orang yang kami kasihi ini. Bisa. Tetapi Tuhan seringkali menghendaki kita berjalan bersamanya melalui proses. Ingatlah ketika proses itu terjadi, Tuhan tidak hanya menyentuh, tetapi Tuhan memegang tangan. Ia menuntun si buta itu keluar. Keluar dari problematik, dari kehidupan, dari pergumulan yang mungkin dia terpaku kepada itu. Keluar kampung, keluar desa. Disitulah Tuhan menopang. Kita pun bisa demikian. Menyerahkan, meminta pertolongan pada Tuhan. Lalu prosesnya kita berjalan bersama Dia. Rasakanlah tangannya memegang kita. Tangannya menuntun kita, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian di dalam hati untuk melewati proses demi proses. Kan seringkali ketika kita membawa orang yang kita kasihi sakit, sakitnya serius, hati kita kacau. Kita menjadi gundah gulana. Kita berpikir tentang seberapa bahaya penyakit ini. Seberapa banyak uang yang harus aku keluarkan. Seberapa ia bisa bertahan dengan sakit itu. Hati ini diaduk-aduk. Tuhan mengulurkan tangan, pegang. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah memegang tangan itu. Tangan Tuhan. Mau dituntun keluar sejenak dari persoalan. Dari kampung, dari desa itu keluar. Sehingga kita bisa jernih bahwa aku tidak sendirian. Ada Tuhan yang memegang, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan aku. Dan proses itu dilalui. Mungkin prosesnya terasa janggal, aneh. Kok jalan Tuhan seperti ini? Kok Tuhan main ludah? Kok Tuhan tidak higienis dan seterusnya? Mungkin pada zaman itu. Namun kita percaya bahwa ketika Tuhan yang pegang, maka proses demi proses yang kita lalui mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang kita dambakan itu tidak sekali jadi. Ada proses lagi. Tuhan menyentuh lagi, lalu bertanya lagi, sudah melihatkah engkau? Nah, disitulah kita menyadari. Bisa jadi mungkin Anda yang saat ini punya sakit di dalam tubuhnya. Kita yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin kita bolak-balik ke rumah sakit. Kita bolak-balik untuk melewati proses-proses pemulihan itu. Yakinlah, bersama dengan Tuhan, hati kita akan tenang.
Bersama dengan Tuhan kita tahu dengan jernih Tuhan membawa kita kemana. Ketika Tuhan dekat dengan kita, maka kekhawatiran mestinya dapat kita atasi. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, biarlah apa yang boleh kita pelajari dari Injil ini, kita boleh terapkan dalam hidup sehari-hari. Tuhan menghargai proses. Tuhan menghargai tahapan demi tahapan untuk mencapai sesuatu. Dan ia mempraktikannya bersama dengan si buta ini. Maka biarlah undang Tuhan. Bawa Tuhan dalam setiap proses tahapan kehidupan kita. Entah itu pemulihan dari sakit. Entah itu berupaya untuk perbaikan ekonomi, keuangan kita. Entah itu masalah-masalah dalam keluarga. Jangan lepaskan tangan Tuhan yang membimbing menolong kita. Karena tangan itu akan menuntun kita pada pemulihan, pada kedamaian yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh diingatkan oleh Engkau tentang proses di dalam kehidupan kami. Biarlah tahapan demi tahapan hidup kami. Ketika berhadapan dengan pergumulan, dengan masalah, dengan sakit penyakit, kami mengundang Engkau. Dan tangan-Mu yang terulur untuk menggandeng kami. Kami sambut dengan sukacita. Sehingga proses demi proses yang kami lalui akan membuahkan hasil yang terbaik. Tuhan menolong, menguatkan kami semua. Amin.